Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Ya, bagus. Andre, terima kasih sudah membuka kembali perjumpaan kita dalam acara Mutiara Kolbu hari ini. Dan pemirsa, kita masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga masih bersama dengan Bapak Ustadz Ikhwan Nasution. Kita mengangkat tema tentang hikmah Isra Mi'raj. Dan kita boleh Pak Ustadz ya untuk memberikan kesempatan bertanya kepada ibu-ibu di sini. Kami persilahkan yang ingin bertanya. Silakan Ibu, sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, mengenai sholat tadi, kan kita diwajibkan sholat dari mulai mungkin balik sampai akhir hayat kita. Nah di sini mungkin kita belum bisa melaksanakan atau belum full. Mungkin udah 30 tahun masih juga belum. 40 tahun mungkin baru kita bisa full. Nah, sewaktu mungkin kita juga pergi naik haji atau umroh, di situ apakah kita misalkan mengkodok yang sholat yang dulu? Gimana Pak Ustadz? Begitu. Jadi mengkodok sholat yang kita tinggalkan waktu masih zaman jahiliyah. Masih kecil sampai umur 30 yang belum penuh. Gimana itu Pak Ustadz? Yang belum sadar waktu itu ya bahwa sholat itu. Sekarang mungkin umur 40 atau 35 baru kita sadar bahwa itu sangat penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, ini tentang kodok sholat berarti. Iya. Kodok artinya mengganti sholat. Memang kebanyakan kita ya dulu mungkin karena belum dapat hidayah atau bisa jadi karena tidak ketahuan kita tentang betapa pentingnya sholat, atau mungkin karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang mengingatkan, banyak faktor lah itu. Mungkin atau juga karena kondisi lingkungan. Kita mungkin dulu seperti Ibu waktu gadis dulu kan preman misalnya. Ibu-ibu gaul gitu kan, anak-anak gaul ya, gitu. Karena memang syarat jadi preman itu tidak sholat. Kalau masih sholat itu belum preman ya. Jadi salah satu syarat preman itu dia tidak sholat. Nah sementara syarat wajib sholat kan adalah balik. Jadi kita itu wajib sholat ketika kita sudah balik. Nah sejak akil balik kita wajib sholat. Sementara meninggalkan sholat dengan sengaja, itu kan dalam hadis kan man taraka sholat muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia dipastikan Nabi 5.000 tahun dia akan dibakar di api neraka. Sekali dia sengaja meninggalkan sholat. Nah dulu kita sejak akil balik, katakanlah tadi sampai usia 35 tahun atau 40 tahun, sepanjang itu kita meninggalkan sholat. Ketika sekarang kita sudah alhamdulillah sudah tua, sudah berangsur-angsur, kita sadar dan tidak lagi meninggalkan sholat. Pertanyaannya bagaimana sholat yang sengaja kita tinggalkan? Apakah wajib diganti ataukah tidak? Memang betul Ibu, ulama berbeda pendapat. Kenapa ulama berbeda pendapat? Karena tidak ada dalil yang langsung menyebutkan wajibnya qada sholat itu. Tidak ada dalil yang menyebutkan.
Tapi kita lihat pendapat ulama pertama. Kita lihat pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini imam mazhab fikih yang 4 sepakat bahwa solat yang kita tinggalkan dengan sengaja dulu maka wajib diganti. Bahasanya diqadha. Kenapa? Karena dikiaskan sebagaimana hutang. Kita punya kewajiban kepada Allah. Hutang itu wajib dibayar. Walaupun kita tidak bayar hutang, itu kan hutang tetap dibayar. Tidak mungkin ada pemutihan. Jadi dengan tidak membayar hutang bukan berarti hutang jadi lunas. Dengan kita meninggalkan sholat bukan berarti gugur kewajiban sholat. Maka dengan itu bukti kita bertobat bayar hutang. Caranya diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Ya setiap sholat langsung sholat. Misal nanti kita sholat asar. Jadi ketika nanti sholat asar kita mungkin berjamaah. Nah sholat asar pertama ini namanya adaan, tunai. Ya adaan itu tunai kan. Mungkin yang pakai usolli fardhu asri arba rakatin, adaan tunai. Jadi adaan itu artinya waktunya. Tunai sesuai waktu, bukan pempek. Pempek juga ada namanya adaan juga ya. Kemudian yang kedua, setelah habis sholat asar kita sholat asar sekali lagi. Nah sholat asar yang kedua namanya qadhaan. Sholli fardhu asri qadhaan, mengganti. Selama berapa lama? Ya sama berapa tahun kemarin meninggalkan sholat. Katakanlah kemarin 10 tahun, selama 10 tahun meninggalkan sholat. Maka sepanjang 10 tahun, setiap habis sholat adaan, sholat qadhaan. Nanti sholat asar adaan. Habis itu sholat asar sekali lagi. Sholat asar sekali lagi ini mengganti. Kemudian kita sholat maghrib. Maghrib pertama adaan, berjamaah dengan imam. Kemudian habis selesai sholat maghrib sekali lagi qadhaan. Nanti isya berjamaah. Habis isya sekali lagi. Terus selama 10 tahun. Itu cara pertama. Atau cara kedua, boleh diqadha sekaligus dalam satu waktu. Contoh, kita habis sholat isya, sebelum tidur kita qadha sholat. Jadi kita qadha subuh sebelum tidur, subuh, kemudian qomat zuhur, kemudian qomat asar, kemudian qomat isya maghrib, kemudian qomat isya. Jadi qadha 5 waktu sholat dalam satu waktu. Itu cara yang kedua. Jadi pendapat ulama pertama, status sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja dibalik dulu itu wajib diqadha. Ini pendapat Imam Fikih. Wajib dibayar sebagai bukti kita taubat kepada Allah. Tapi pendapat ulama yang kedua, tidak ada dalil qadha sholat. Yang ada dalil itu qadha puasa. Sebagaimana ketika para sahabat perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan. Mereka bertanya kepada Aisyah, maksudnya tolong tanyakan kepada Nabi. Aisyah tanyakan nih gimana status kita yang sedang haid, sedang puasa ini gimana haid nih. Maka itulah hadis yang diceritakan oleh Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kita diperintahkan Nabi hanya mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Dari dalil inilah pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Pendapat kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahwa Pak Ustadz kita tahan dulu ya. Kita mau jeda iklan lagi dan nanti kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.